Mm-mm. Dan sebaliknya ketika kita mengalami emosi-emosi yang dinamikanya sangat tinggi, misalnya sedang cemas yang berkepanjangan ya, khawatir berkepanjangan, ketika itu tidak segera kita bereskan, lambat laun dia akan mempengaruhi kepada fisik kita. Ketika secara aspek fisik itu kita benahi, nanti emosinya itu juga akan mengikuti gitu loh. Jadi kalau Wita itu secara fisik itu sehat, jadi coba bandingkan ya. Bandingkan kondisi Wita ketika fisiknya sedang sehat sama sedang kurang sehat, itu coba bandingkan emosinya lebih stabil yang mana. Mas, saya kok ketika sedang marah, sedang emosi, tiba-tiba saya pengen mengendalikan napas saya, kok susah ya? Ya susah, karena yang bersangkutan tidak terlatih. Nah, kita kan tahu ya, dalam proses latihan napas kita ini ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, latihan napas hidung dulu. Ayo, biasakan napas hidung dulu. Nah, harus gitu dulu. Nanti kalau sudah bisa napas hidung, ayo latihan, biasakan napas diafragma dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, Mas, kalau dipikir-pikir lagi nih ya, kita Hmm. kayaknya berbicara tentang nafas ini untuk kesehatan fisik ya Mas ya. Umumnya Ya. secara ini ya, garis besarnya ya, Ya, selama betul. kita podcast. Bisa nggak sih Mas kalau misalkan kita ngomongin nafas itu untuk kayak problem-problem apa ya? Ya, problem-problem mungkin kayak hubungan Ya. hubungan partnership entah sama sesama rekan rekan kerja atau sesama pasangan atau Ya. apa atau bahkan kayak orang-orang yang mereka punya problem apa ya masalahnya itu bukan masalah kesehatan gitu loh Mas, Mm-mm. entah masalahnya ya mungkin diakibatkan dari pikirannya ya tadi hubungannya terus belum bisa move on dan lain-lain gitu Mas. Sebenarnya gini ya, eh, napas itu fungsinya atau tujuannya kita latihan napas ya, berlatih napas lambat, sedikit, dalam, kemudian kita menggunakan napas diafragma, kemudian kita belajar menyadari napas Mm, itu. Itu memang tujuannya bukan hanya sekedar kita mandek atau berhenti di aspek fisiknya saja. Jadi sebenarnya aspek fisik itu masih masih sangat basic ya. Jadi basic. itu dasarnya. Nah, mengapa demikian? Karena fisik itu sangat mempengaruhi terhadap nanti yang lain-lainnya. Jadi, ketika fisik kita itu problem misalnya ya, nanti itu akan berpengaruh kepada jiwa kita, kepada psikis kita, dan juga kepada emosi-emosi kita. Nah, makanya cara untuk kita merdeka ya, merdeka dari belenggu-belenggu emosi yang mungkin ya beberapa dari kita mungkin ada yang belum bisa lepas dari belenggu-belenggu emosi itu. Nah, cara menanganinya adalah dengan cara memperbaiki fisik dulu. Dengan cara memperbaiki fisik dengan cara teknik napas ini. Sebenarnya kan gini ya, fisik dan emosi itu hubungannya sangat erat, itu nggak bisa dipisahkan mereka itu antara fisik dan emosi. Oke. Contoh misal ketika Wita sedang agak kurang enak badan ya, ketika kita sedang kurang enak badan itu kan problem fisik ya, tetapi emosi kita kan sedikit banyak ikut bergejolak ya. Mm, Mungkin wah rasanya jengkel atau rasanya sedih mm, atau rasanya ya cemas. cemas ya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa aspek fisik mempengaruhi emosi kita Mm, dan sebaliknya ketika kita mengalami emosi-emosi yang dinamikanya sangat tinggi, misalnya sedang cemas yang berkepanjangan ya, khawatir berkepanjangan, ketika itu tidak segera kita bereskan, lambat laun dia akan mempengaruhi kepada fisik kita, ya kan? Jadi kecemasan yang berlebihan, kalau secara TCM itu kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan itu lama-lama akan mengacaukan qi atau energi di limpa dan lambung. Kemarin mm, kita sudah bahas mm, ya mm. tentang bagaimana hubungan antara napas dengan qi atau energi di dalam tubuh Mm. kita. Nah,
Kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan itu mengakibatkan kekacauan pada energi atau qi di limpa dan lambung. Oke. Jadi awalnya problemnya dalam pada kekacauan energinya. Lama-lama kalau energinya sudah kacau dan berlangsung secara lama gitu, nggak kunjung dibenahi, itu akan masuk kepada lambung dan limpa secara fisiknya. Jadi problem itu diawali dari meridian dulu, dari energi dulu. Awalnya ada kekacauan energi. Kalau itu tidak segera dibenahi, lama-lama nanti baru akan masuk ke organnya. Jadi nanti organnya mungkin asam lambungnya sering naik ya, atau nanti kinerja limpanya menurun. Jadi limpa itu kan organ yang bertanggung jawab terhadap kekebalan tubuh ya, salah satunya itu limpa. Jadi kalau limpanya bermasalah, nanti kekebalan tubuhnya juga bermasalah dan seterusnya. Nah, makanya di napas ini kita dengan berlatih napas itu kita bisa sebenarnya bisa secara berbarengan memperbaiki aspek fisik dan aspek emosinya. Nah, tetapi di napas ini kan memang banyak latihan-latihan yang kita lakukan secara fisik ya. Latihan fisik itu misalnya latihan napas hidung. Nah, itu kan aspek fisik ya. Latihan napas perut atau napas diafragma. Nah, itu kan aspek fisik. Kemudian latihan menahan napas. Itu adalah aspek-aspek fisik. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah ketika secara aspek fisik itu kita benahi, nanti emosinya itu juga akan mengikuti gitu loh. Jadi kalau Wita itu secara fisik itu sehat. Jadi coba bandingkan ya. Bandingkan kondisi Wita ketika fisiknya sedang sehat sama sedang kurang sehat. Itu coba bandingkan emosinya lebih stabil yang mana. Emosinya lebih nyaman ketika mungkin sebagian banyak orang emosi itu akan lebih nyaman ketika kita sedang sehat, badan sedang sehat, tubuh sedang sehat, itu emosi cenderung lebih nyaman dibandingkan sebaliknya ya. Nah gitu, makanya aspek yang kita perbaiki adalah dengan kita ikhtiari dengan aspek fisiknya dulu. Memperbaiki cara atau pola bernapas dengan baik dan benar. Gitu. Nah, nanti selanjutnya ketika secara fisik itu sudah baik, nah napas itu jangan dilepas. Maksudnya teknik napas yang benar ini jangan terus badanku sudah enakan kemudian langsung nggak mau latihan, jangan ya, itu dilanjutkan terus. Karena mungkin secara fisik kita sudah merasa enak, sudah merasa nyaman. Tetapi ya namanya manusia itu seringkali dia punya problem-problem di bawah sadar ya. Problem bawah sadar itu biasanya problem-problem masa lalu. Misal problem-problem traumatik, problem ya problem-problem yang membuat seseorang itu traumatik di masa lalu. Nah, itu bisa diperbaiki dengan napas itu gitu. Jadi sebenarnya untuk problem masalah-masalah kehidupan lah, masalah kehidupan selain masalah fisik itu sebenarnya bisa diatasi dengan pernafasan. Tapi kita sebaiknya itu diharuskan atau sebaiknya ya untuk latihan bernafas itu. Karena kayaknya kalau kita langsung sedang berhadapan dengan masalahnya itu, kayaknya ya kalau mau dibuat mengatasinya dengan pernafasan agak sulit ya, karena belum terbiasa itu. Iya, betul. Jadi itu kalau kita analogikan gini. Wita tahu ya pemain sepak bola itu. Pemain sepak bola itu dia itu kenapa kiper itu bisa refleks kalau ada bola mengarah ke sudut kanan, sudut kiri, kiper itu bisa langsung refleks nangkap bola. Nah, kenapa striker itu dia memiliki insting untuk mencetak gol lebih tinggi gitu. Jadi perbedaan antara striker dan kiper itu instingnya mesti beda. Tentu insting menangkap bola kiper itu tentu lebih tinggi daripada striker. Tetapi insting mencetak gol itu tentu lebih tinggi striker daripada kiper. Kan gitu ya. Nah, mengapa bisa demikian? Apakah mereka itu jadi sekonyong-konyong langsung datang ke lapangan langsung bisa main semacam itu? Kan tidak. Sebelumnya itu pasti ada latihan-latihan. Ya kan? Latihan-latihannya itu
dilakukan secara misal kalau kalau striker nanti latihannya dribbling bola dulu. Mm. Jadi mungkin dalam waktu 1 minggu latihannya dribbling saja, menggiring bola saja ya. Kemudian dalam minggu depan latihannya shooting. Jadi Mm. latihan menembak tepat sasaran. Jadi Mm. latihannya gitu terus dan seterusnya ya. Dan mungkin nanti latihannya ada latihan lari sprint. Jadi di Mm. hari itu latihannya sprint saja dan seterusnya. Mm. Nah, untuk apa? Nanti ketika pemain tadi itu masuk ke dalam lapangan, itu sudah jadi refleks gitu loh. Jadi kan jadi kalau kita kembalikan kepada diri kita, latihan napas itu lakukanlah atau latihlah justru sebelum kita itu menghadapi masalah. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi problem atau masalah itu, kita itu punya punya refleks untuk dengan cepat rilis emosi kita, rilis problem-problem kita, gitu. Jadi kayak kayak pemain sepak bola tadi, kalau kiper itu sudah sering berlatih di luar lapangan sebelum dia tampil, nanti kalau dia tampil itu gerakannya itu sudah refleks gitu loh. Striker juga demikian, kalau dia sudah ya karena sudah terbiasa latihan syuting dengan tepat sasaran, makanya nanti ketika dia di lapangan itu dia sudah refleks nendang mencetak gol itu dia sudah refleks. Nah, terus pertanyaannya gini, apakah kalau kiper ya, seorang kiper yang sudah berlatih bertahun-tahun ya, dia sudah mungkin refleksnya sudah sangat 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 cepat ya, apakah tidak mungkin dia kebobolan? Kan mesti mungkin ya. Yeah. Apakah striker itu yang sudah berlatih menendang bertahun-tahun dengan tepat sasaran? Misal Messi, apakah setiap Lionel Messi itu menendang ke gawang, apakah selalu gol? Kan tidak. Nah, kita kembalikan ke napas. Apakah ketika kita itu sangat rutin berlatih napas, kemudian pasti setiap masalah kita langsung tuntas saat itu saja? Ya tidak pasti juga. Tetapi ya berlatih lebih lama, berlatih lebih sering, berlatih lebih konsisten itu meningkatkan peluang. Ya kan? Meningkatkan peluang. Iya, meningkatkan peluang. Tentu pemain sepak bola yang lebih sering berlatih ya, meskipun tendangannya memang tidak selalu gol, tetapi potensi peluang untuk mencetak gol itu lebih besar. Yeah. Sama ketika kita itu sering berlatih napas, ketika kita sering melatih kesadaran diri kita, kesadaran diri dalam bernapas itu maksudnya kesadaran menyadari napas masuk, kita menyadari napas keluar gitu ya. Nah, tentu itu akan meningkatkan peluang kepada diri kita untuk lebih besar ya, meningkatkan peluang lebih besar untuk kita lebih gampang mengelola emosi kita. Nah, sekarang kan gini ya. Kalau kita yang sering berlatih saja itu kadang sok-sok emosinya masih kebobolan, ya, kadang sok-sok masih refleks emosinya meledak gitu. Apalagi kalau kita tidak pernah berlatih. Nah, ya susah. Maksudnya tidak pernah berlatih napas, tiba-tiba waktu marah disuruh ayo kamu tarik napas. Ya susah. Makanya kalau di kita kalau ada yang tanya gini, Mas, saya kok ketika sedang marah, sedang emosi, tiba-tiba saya pengen mengendalikan napas saya, kok susah ya? Ya susah, karena yang bersangkutan tidak terlatih. Nah, kita kan tahu ya, dalam proses latihan napas kita ini ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, latihan napas hidung dulu. Ayo, biasakan napas hidung dulu. Harus gitu dulu. Nanti kalau sudah bisa napas hidung, ayo latihan, biasakan napas diafragma dulu. Biar otot diafragma aktif dulu ya, latihan itu dulu. Kalau sudah, ayo latihan napas lambat dulu. Ayo latihan napas sedikit dulu dan seterusnya. Jadi ada tahap-tahapan yang proses yang dilalui. Kalau tahapan-tahapan proses itu tidak pernah kita lalui, kemudian kita terus tiba-tiba langsung terjun ke lapangan ya. Kita itu nggak pernah, misal saya ini ya nggak pernah latihan sepak bola, tiba-tiba suruh main di lapangan ya, main tanding di lapangan, wah yo bingung, saya harus ngapain ini, saya harus oper kemana ini, bingung ya, refleksnya nggak terbentuk. Gitu. Nah, nanti ketika refleks dalam kita karena sering berlatih napas, refleks itu akan terbentuk sehingga napas kita otomatis menggunakan napas dada, napas diafragma, napas kita
otomatis lebih lambat, lebih dalam gitu semacam itu ya. Hmm. Nah, ketika itu semua itu sudah bisa dicapai, maka nanti eh, teknik napas ini bisa kita jadikan senjata untuk kita itu mengawal ya, mengawal hidup kita dalam menangani problem-problem tadi yang kita tanyakan di awal. Hmm. Bisa nggak sih untuk problem rumah tangga? Mm-mm. Bisa nggak sih untuk problem relasi? Ya, relasi itu bisa relasi kita dengan teman kerja, relasi kita dengan pasangan. Mm-mm. Dan yang paling penting adalah relasi kita dengan diri kita sendiri. Oke. Ya, gitu. Aduh, rasanya ketampar banget ini Mas. Jadi kayak ketika ada masalah kita nggak mau latihan tapi pengennya nyelesain masalah dengan tek 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 tek, kayak itu Nah, selesai. Tapi iya. oke, mungkin ya tadi yang dibilang kalau misalkan kita problem soal relasi, problem soal emosi, problem soal kekreatifan, stuck gitu, Iya. misalkan mahasiswa stres di skripsi, tesis dan lain-lainnya, ataupun problem kehokian, kurang Iya. hoki gitu kan, Iya. kok kayaknya nggak beruntung-beruntung gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita sebelum-sebelumnya juga ternyata sudah membahas ya. Iya. Iya, saya juga lupa. Maksudnya pernafasan ini bisa membuat kognitif kita semakin cemerlang, Iya, lebih kekreatifan kita cerdas. lebih Iya. cerdas lagi. Terus untuk soal emosi juga ya bisa membantu juga, apalagi Iya, soal betul. emosi. Nah, untuk kehokian, keberuntungan kita juga sudah pernah ya. Iya, Bahkan sudah pernah kalau nggak kita salah praktek pernapasannya pun ada Iya, keberlimpahan. keberlimpahan. Iya, betul. Oke, gitu. Jadi kalau gini, kalau teman-teman ya silakan nanti simak latihan-latihannya di sesi dzikir napas itu, di ngaji dzikir napas itu sudah dibahas banyak oleh Ustadz Mustamir dan Mas Jawahir ya. Di situ untuk praktek zikir napasnya. Tetapi untuk sebelum praktek ke zikir napas itu, teman-teman harus bisa latihan napas ini dulu, latihan Oke, napas basicnya basicnya dulu. basicnya. Karena nanti akan susah kalau basicnya saja nggak dikuasai, nanti langsung ke Oke. zikir napas susah gitu ya. Mm-mm. Nah, tetapi ya gini, kayak latihan-latihan napas ini, napas lambat, sedikit dalam, kemudian latihan zikir napas dan seterusnya itu adalah latihan untuk kita itu benar-benar bisa mengenal lebih dalam mengenal diri kita. Mm-mm. Ketika kita lebih dalam mengenal diri kita, ketika kita lebih dalam masuk ke dalam diri kita, nanti itu yang di luar itu akan tertarik dengan sendirinya. Jadi kehokian itu, jadi yang namanya hoki itu bukan semata-mata dia datang tanpa ada sebab akibat gitu ya. Sebenarnya kalau mau kita tarik lebih dalam lebih jauh lagi ya, kehokian itu sebenarnya kita yang menarik loh, kehokian itu. Mm-mm. Ya jadi energi kita itu yang menarik kehokian itu. Ketika energi kita itu energi yang nggak baik, maka akan menarik realita yang nggak baik juga. Tetapi ketika energi kita itu adalah energi hoki ya, kita mengakses energi hoki tadi ya, maka itu yang akan datang. Makanya seperti keberlimpahan ya, orang itu gini, kalau kita ngomongin soal keberlimpahan ya, seringkali keberlimpahan itu kan manifestasinya kalau di otak itu kan harta, uang, kemudian kendaraan dan seterusnya. Yeah. Tetapi keberlimpahan itu maksudnya adalah keberlimpahannya hati, kedamaiannya hati. Karena ketika hati kita itu damai, ketika hati kita itu sudah keberlimpahan ya, hati kita itu sudah berlimpah, maka entah materinya berapapun itu kita sudah ya rasanya ya berlimpah. Berlimpah, Iya, nyaman, bahagia. iya nyaman bahagia. Nah sekarang karena kalau keberlimpahan itu dimaknai hanya terbatas kepada materi, kepada uang, kepada kendaraan yang bagus, yang mewah dan seterusnya ya. Kan banyak itu orang yang uangnya banyak tapi tidak damai ya. Banyak justru kalau mobilnya bagus-bagus, mobilnya mewah malah cemas ya. Wah, nanti nek mobilku keserempet gimana ya? Mobilku rusak gimana ya dan seterusnya. Nah, kalau orang yang hatinya berlimpah itu, baik mobilnya sederhana atau kendaraannya mewah, ya dirinya tetap merasa berlimpah. Nah, itu semua nanti adalah tujuan kita ya, outcome atau goals atau tujuan kita dari latihan napas ini. Jadi membuat diri kita itu selalu merasa berlimpah.
Jadi ketika diri kita itu merasa berlimpah ya, nah itu kan istilahnya qanaah ya, kita bisa menerima. Maka menerima itu adalah menerima setiap setiap realita yang muncul, menerima setiap keadaan-keadaan yang muncul. Ya, kurang lebih nanti. Oke. Oke, oke, keren, 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 keren. Jadi ya balik lagi sama diri sendiri, gimana mau konsistennya Iya, latihan napas. Udah bahasanya udah dikasih kunci nih loh, udah betul. dikasih solusinya itu sebenarnya seperti ini, tapi kembali lagi ke diri sendiri mau nggak untuk menjalankannya. Iya, Kalau betul. misalkan ada masalah, kalau sedikit-sedikit ngeluh, dan lain-lain itu kan ya sudah, udah dikasih kuncinya tapi masih nggak mau dilakukan, ya sudah. Ya, ya tadi ya, yang penting itu ya kita tetap berusaha untuk konsisten. Nanti kalau ditanya gini, apakah Mas Dika setiap saat berlatih untuk napas, selalu berlatih napas? Ya saya jawab tidak ya. Tetapi eh, kalau setiap saat saya berlatih napas tentu tidak ya jawabannya. Mm, Tetapi saya sangat mengusahakan untuk setiap hari itu selalu berlatih napas. Ya gini teman-teman ya. Kalaupun teman-teman tidak bisa lama ya, tidak bisa 15 menit, sekali sesi tidak bisa 15 menit, tidak bisa 30 menit. Lakukan saja 5 menit, 5 menit. mm, Jadi misal setelah selesai sholat, lakukan latihan 5 menit mm. setelah selesai sholat. Jadi kalau sholat 5 waktu ada, kan sholat 5 waktu ya. Kalau setiap selesai sholat 5 menit, 5 menit, sehari semalam teman-teman sudah berlatih 25 menit. Itu Ya, sudah jauh lebih lumayan ya. ya. Nah kalau saya bisanya karena sudah sering berlatih ya, jadi bernapas secara lambat, secara dalam dengan sedikit itu ya lebih banyak ingetnya gitu. Mm, Dan napas itu kalau kita sering berlatih, otomatis napas kita nanti lebih nyaman. Napas kita lebih apa namanya? Kita karena terbiasa ya. Otak itu kan kalau kita latih, dia otak itu kan plastis ya. Plastis itu ya kayak plastik gitu, elastis dia. mm, Kalau kita bentuk otak kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita ulang-ulang secara terus-menerus, dia nanti akan membentuk apa namanya sirkuit ya atau membentuk sirkuit baru tentang oh napas saya lambat, napas saya sedikit, napas saya dalam, otomatis gitu. mm. Nah, ya gitu ya. Oke, kayaknya cukup dulu ya Mas ya. Ya, Cukup dulu untuk sharing-sharing kita kali ini. Lagi-lagi banyak banget tamparannya nih teman-teman. eh ya sudah cukup diskusi kita kali ini, sharing kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dipraktekkan. Kalau butuh bimbingan, tinggal kontak WA yang ada di bawah ya. deskripsi gitu aja ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.